Oke, Bapak tampilkan saja siapa yang mau membaca, cuma membaca saja. Silahkan, ya. Bapak tidak akan menunjuk siapa yang mau membaca. Ya, namamu siapa, nak? Des. Ya? Des. Absen berapa? Nomor absen berapa? Absen 17. Oke, nomor absen 17. Baik, silahkan dibaca, nak. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Pertanyaannya, ya, ini yang membaca tadi boleh menjawab juga ya. Pertanyaannya adalah, di paragraf ini, ya, yang sudah dibaca temanmu tadi, ini struktur bagian apa? Apakah identifikasi fenomena? Apakah deretan penjelas atau rangkaian argumen? Atau ulasan? Silahkan yang mau menjawab dapat poin. Ulasan, Pak. Namamu siapa? Des. Desi. Absen berapa, Desi? Siapa? Absen berapa, nak? Kamu, nak? 17. 17. Desi Natalia. Oke, Bapak tandai dulu ya. Bapak minta jawaban serta penjelasannya atau alasannya. Nah, alasanmu apa? Ini kok bisa masuk ke dalam struktur ulasan? Desi, silahkan dijelaskan ke teman-temanmu. Karena di situ ada kesimpulannya sama ada sarannya juga, Pak. Menurut Desi, di sini ada kesimpulan dan ada saran. Kesimpulannya kalimat pertama, banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Ini kesimpulannya. Karena apa? Akibatnya merugikan nyawa, ya, kerugian material. Nah, ini kesimpulan yang kedua, banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Ini ada di bagian deretan penjelas atau rangkaian argumen yang pertama, faktor alam dan faktor manusia. Kemudian Desi juga menjelaskan tadi ada penilaian ya, Desi ya. Penilaiannya itu dinilai, dievaluasi. Agar tidak terjadi banjir, mestinya kita sebagai manusia dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir. Penyebabnya apa? Dijelaskan juga di deretan penjelas atau rangkaian argumen. Dapat poin ya, Desi ya. Oke. Baik. Sama-sama, nak. Nah, ini contoh teks eksplanasi banjir, nah. Ya. Jadi kemarin ada yang terkecoh, nggak apa, yang salah nggak apa, nak. Bapak itu tidak menghakimi yang kamu salah, kamu. Nah, justru dari kesalahan itu kan kita jadi tahu ya. Kalau kamu ingin belajar jalan itu kamu harus jatuh dulu. Kamu harus nabrak dulu supaya tahu. Oh, kalau saya ke sana itu nabrak. Oh, kalau saya tidak seimbang saya jatuh. Jadi tahu kesalahannya. Nah, kemarin ada yang terkecoh, ya, bukan di kelas ini, di kelas lain, tidak menyebutkan kelasnya di mana. Intinya, walaupun di sini disampaikan penyebab, ya, ini penyebabnya, ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Bapak tandai dulu biar kontras, ya. Ditopang lagi limbah-limbah, waduh kok bikin mata rusak ya ini ya. Ditopang lagi limbah-limbah yang sering dibuang sembarangan. Nah, ini penyebab banjir.
Jadi kamu jangan terkecoh oleh satu penyebab itu. Ada kemarin ini, ya, nggak apa salah, nggak apa nak. Bapak tidak menghakimi yang salah. Ini dinyatakan sebagai deretan penjelas atau rangkaian kejadian. Padahal di sini itu kalimat atau paragrafnya itu general, menjelaskan keseluruhan, menjelaskan umum tentang banjir. Coba Bapak bacakan ya. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya, Indonesia banyak mengalami peristiwa banjir, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan, yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya, agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Ini juga ada yang terkecoh kalimat ini. Ada yang menyatakan paragraf ini adalah paragraf ulasan Pak, karena itu ada kesimpulan. Nah, maksud Bapak adalah kelas ini jangan terkecoh. Kamu betul benar per paragraf. Baik, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi, ya. Kita akan apa ya istilahnya ya, belajar tentang kaidah. Kita masuk ke kaidah kebahasaan. Jadi Bapak fokuskan dulu di kata baku dan non bakunya saja. Jadi begini, nanti Bapak munculkan ada daftar kata baku dan non baku. Kamu nanti memilih ya kata bentuk yang baku yang mana. Maka dari itu nanti Bapak akan share screen, Bapak posting di bagian file eksplanasi, kemudian kamu unduh ya, file itu kamu unduh, kamu pilih atau data saja kata yang baku ya. Ini untuk melatih kita supaya dapat mengeksekusi atau menjelaskan tentang kata baku dan non baku. Jadi untuk membuat kalimat, ketika kamu nanti akan membuat teks eksplanasi, itu bisa memilih kata-kata yang baku. Nah, langsung saja tanpa lama-lama. Contohnya ini. Kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks eksplanasi itu penggunaan kata baku. Ingat kata baku ya. Jadi kalau kamu menemukan kata non baku ya jangan masukkan ke dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada analisis dan analisa. Analisis mengenai banjir atau analisa mengenai banjir, yang baku yang mana? Ayo dijawab. Analisa atau analisis? Yang kiri Pak, analisis. Yang baku adalah analisis. Nah, ya. Ini yang benar. Oke, kita tandai yang benar ya. Yang kedua, antena TV atau antena. Yang mana ini? Yang kanan, yang ini? Kiri. Oh, kiri. Yang baku adalah antena TV. Kamu memiliki akuarium atau akuarium?